conferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Hasil konferensi meja bundar, KMB. Pertama, serah terima kedaulatan dari Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua anggota Barat. Indonesia ingin supaya semua kesan kawasan Hindia Belanda diwujudkan menjadi kawasan Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua anggota Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua anggota Barat bukan anggota dari serah terima dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Kedua, diwujudkan bangunnya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia dengan monark Belanda sebagai kepala negara. Ketiga, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Keempat, Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya untuk Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kelima, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi sudah dipermaklumkan untuk Kerajaan Nederland. Keenam, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Ketujuh, RIS Republik Indonesia Serikat dan Belanda tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Dalam uni tersebut, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama serta memiliki kedudukan yang sederajat. Kedelapan, masalah Irian Barat akan dibahas dan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Kesembilan, Indonesia akan mengembalikan seluruh milik Belanda dan membayar semua utang Hindia Belanda sebelum 1949. Kesepuluh, kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Kesebelas, tentara Belanda secepat mungkin ditarik mundur dan KNIL tentara Kerajaan Hindia Belanda dibubarkan dengan catatan bahwa beberapa anggotanya yang diperlukan akan masuk dalam kesatuan TNI. Tokoh dan hasil KMB dalam buku pasang surut wilayah Indonesia, Ehwan Kurniawan menuliskan Presiden Soekarno memerintahkan gencatan senjata di Jawa sejak 11 Agustus tahun 1949. Sedangkan untuk Sumatera perintah tersebut dimulai pada 15 Agustus tahun 1949. Perintah ini merupakan bagian dari persiapan sebelum digelarnya KMB. Indonesia membentuk delegasi pada 11 Agustus tahun 1949 yang akan turut dalam perundingan KMB di Den Haag, Belanda. Selain Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi, beberapa tokoh juga dilibatkan. Mereka adalah Muhammad Rum, Mr. Supomo, Dr. G. Leimena, Mr. Elai Sastromik Jojo, Ir. Juanda, Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Sumitro Jojo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel Tinggi, B. Simatupang, dan Mr. Muardi. Setelah melewati beberapa konferensi untuk persiapan mencari kesepakatan kedaulatan, KMB berlangsung mulai 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Rumusan hasil atau isi KMB adalah sebagai berikut. Pertama, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, RIS menerima kedaulatan itu atas
Dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember tahun 1949. Ahmad Mansur dalam Api Sejarah 2016/280 meringkas hasil KMB menjadi 3 poin, yaitu: pertama, penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada RIS akan dilakukan pada ke-27 Desember tahun 1949. Kedua, APRIS Angkatan Perang RIS disetujui sebagai organisasi kesenjataan satu-satunya yang dimiliki RIS. Ketiga, kekuasaan terkait daerah Irian Barat akan diperbincangkan lagi 1 tahun setelah KMB. Kedua poin pertama pada dasarnya berhasil didapatkan oleh RIS, namun terkait poin ketiga yakni soal status Irian Barat, Irian Jaya atau Papua ternyata belum dapat diselesaikan dalam waktu ditentukan dalam KMB. Urusan Irian Barat baru dapat dituntaskan pada 1963 melalui mediasi United Nations Temporary Executive Authority (WNTE) bentukan PBB. Tindak lanjutnya adalah dilaksanakannya Akte Freecourts atau penentuan pendapat rakyat PPRA Papua selama 6 pekan dari Juli hingga Agustus tahun 1969 yang menghasilkan integrasi wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).